Beliau itu merasakan kehidupan yang sangat sulit sekali. Beliau merasakan kekurangan, kelaparan ketika dirinya berada di Syi'ib Bani Hashim bersama Rasulullah SAW, yang ketika itu orang-orang Quraisy penghuni kota Mekah membaiat Rasulullah SAW di tempat tersebut. Tidak dilakukan jual beli, tidak diberikan makanan dan juga santunan dan juga lain sebagainya. Maka di situ Siti Fatimah Zahra termasuk orang yang ada di dalam Syi'ib tersebut, yang dibaiat oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kufar Quraisy. Dan tubuhnya pun juga tidak memiliki tubuh yang kuat, dhaifatul bunyah, lemah tubuh Siti Fatimah Zahra. Dan setelah keluar daripada pembaikatan tersebut, kehidupan kembali di kota Makkah seperti biasa, tetapi beliau mengalami kesulitan yang sangat luar biasa dikarenakan dirinya, yaitu Siti Fatimah Zahra, senantiasa bersama Rasulullah SAW di waktu Rasulullah SAW diganggu ataupun disakiti ataupun dicaci oleh orang-orang kufar Quraisy. Di situ Siti Fatimah Zahra senantiasa bersama Rasulullah SAW, membantu, menolong dan juga menguatkan jiwa Rasulullah SAW di waktu tersebut. Dijelaskan pula perjalanan kehidupan Siti Fatimah Zahra setelah keluar dari kota Mekah, yaitu berhijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Diceritakan bahwa Siti Fatimah Zahra ketika menuju kota Madinah itu tanpa alas kaki. Wasalat ila al-Madinatil Munawwarah damiyatul qadamain, sehingga sampainya dirinya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kedua kakinya itu terluka penuh dengan darah. Thumma 'ashat ma'a abiha an-nabiyyil karim alladhi athara al-akhirah, dan dirinya pun hidup bersama Rasulullah SAW di tempat tersebut di kota Al-Madinah, yang mana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW di dalam kehidupannya selalu mengedepankan akhirat daripada dunia. Tidak memikirkan dunianya, tidak memikirkan apa yang harus dimakan nanti siang dan juga nanti malam. Yang dipikirkan Rasulullah SAW adalah kehidupan akhiratnya. Dan Siti Fatimah hidup bersama Rasulullah SAW. Wa kana yahtammu bi syu'unil muslimin wa ya'na bi ahli baitih. Yang mana kehidupan Rasulullah SAW seringkali mengedepankan kaum muslimin daripada keluarganya sendiri. Dirinya rela dalam kehidupan yang tidak tercukupi, kelaparan, tetapi kaum muslimin yang lainnya tercukupi dan juga tidak kelaparan. Itulah kehidupan Rasulullah SAW dan juga kehidupan yang dialami oleh Siti Fatimah Zahra bersama Rasulullah SAW. Setelah itu beliau pun pindah menjadi istri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah pemuda yang pintar, yang pandai, yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa, al-wari', yang mana kehidupannya pun hampir sama dengan kehidupan Rasulullah SAW, yaitu mengedepankan akhiratnya daripada dunianya, tidak memikirkan kehidupan duniawinya. Al-mujahid alladhi kana la yadmanu idza tarra an yatanawala ghada'an aw asha'an fasyarakathu Fatimah Zahra hadhihi al-hayah radiyatan mardiyah. Yang mana kehidupan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang mujahid, senantiasa berjihad di jalan Allah dan juga di jalan Rasulullah SAW, yang mana di dalam kehidupannya tidak terjamin entah dirinya akan makan makanan siang nanti apa ataupun makan malam nanti apa, tidak diketahui, tidak ada jaminannya. Bisa saja makan dan juga bisa saja tidak. Itulah kehidupan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana
di situ Siti Fatimah Zahra bersama dirinya. Dan kehidupan yang dialami ataupun yang dilalui oleh Siti Fatimah Zahra yang sedemikian rupa, beliau pun menjalankannya dengan penuh keridhaan dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini, wajah fil athari anna Imam Ali radhiyallahu anhu wa ardhah kana yusa'iduha ma amkanahu dzalika, li'annahu lam yakun fi imkanihi an yasta'jira laha man yakhdumuha. Sayyidina Ali pun seringkali membantu tugas-tugas Siti Fatimah Zahra di dalam rumah tangganya sesuai dengan kesempatan yang didapatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selagi dirinya sempat, ada waktu, beliau pun membantu istri tercintanya yaitu Siti Fatimah Zahra untuk melakukan tugas-tugas yang dilakukan di dalam rumahnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dirinya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak mampu untuk membayar pembantu di rumahnya, yang mana kehidupannya sangat miskin dan juga sangat fakir. Tadi diceritakan bahwa makan siang ataupun makan malam pun tidak terjamin di rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau pun Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat wa kana yara atharu raha fi yadayha al-latifatain fa yata'athar. Beliau melihat bekas luka yang ada di kedua tangan Siti Fatimah Zahra. Dia pun seringkali meminta kepada Siti Fatimah Zahra untuk mendatangi Rasulullah SAW sebagaimana nanti akan diceritakan, supaya meminta kepada Rasulullah SAW seorang budak untuk membantu tugas-tugas Siti Fatimah Zahra di dalam rumah tangganya. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah menceritakan kepada Ibn Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Ali mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ala uhaddithuka anni wa an Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau akan mendengarkan tentang diriku dan juga tentang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Zahra? Di sini Sayyidina Ali ingin menceritakan kehidupan rumah tangganya seperti apa. Beliau menceritakan tentang Siti Fatimah Zahra, kanat indi fa fajarat bil raha hatta atharat fi yadiha. Yang mana tugas-tugas Siti Fatimah Zahra di dalam rumah tangganya diantaranya menggiling tepung ataupun gandum, dan itu terus dilakukan oleh Siti Fatimah Zahra sampai tangannya pun terluka, ada bekas daripada gilingan tersebut. Wastaqat bil qirbati hatta atharat fi nahriha, dan seringkali membawa qirbahnya tempat air di zaman dulu, yang mana seringkali membawa qirbah tersebut mengambil air dari sumur dan dibawa ke rumahnya, begitu juga kebalikannya, sampai di pundaknya itu ada bekas daripada tali qirbah tersebut. Wa qummatil bait hatta barrat thiyabaha, dan senantiasa membersihkan rumah sampai pakaiannya pun ikut kotor. Wa auqadatil qidra hatta dakanat thiyabaha, wa fi riwayatin wa khabasat hatta taghayyara wajhaha. Dan seringkali membuat roti yang mana dulu mungkin dari batu ataupun dari kayu, perlu ditiup dan juga lain sebagainya, sampai wajahnya pun berubah karena bekas pekerjaan tersebut. Fa'asabaha min dzalika dharar, dan Siti Fatimah sering sakit dikarenakan tugas-tugas yang ketika itu seringkali dilakukan oleh Siti Fatimah Zahra di dalam rumah tangganya. Menggiling gandum, membuat roti, menyapu rumahnya,
dan juga lain sebagainya, itu dilakukan Siti Fatimah Zahra sendirian tanpa ada seseorang yang menolongnya atau membantunya. Jikalau ada yang membantu ketika itu adalah suaminya sendiri, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dijelaskan di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, di sini Sayyidina Ali pernah meminta tolong kepada ibundanya, ikfi Fatimah Zahra khidmatan kharijan wa takfika hiya al-amal fil bait wal ajn wal khubz wat tahm. Sayyidina Ali pernah meminta kepada ibundanya untuk membantu Siti Fatimah Zahra di dalam pekerjaan rumahnya, membuat roti dan juga lain sebagainya. Sedangkan diriku, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, akan bertugas ataupun melakukan kerjaan-kerjaan di luar rumah tangga ataupun di luar rumahnya. Siti Fatimah diminta untuk senantiasa berada di rumah, melakukan pekerjaan rumahnya saja, tidak perlu keluar dan juga lain sebagainya. Dan kalau ada kepentingan yang harus dilakukan di luar, yang melakukannya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mungkin membeli gandum, yang membeli adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang biasanya mengambil air dari sumur dari luar, yang dilakukan oleh Siti Fatimah Zahra. Maka di situ Sayyidina Ali meminta agar Siti Fatimah melakukan di rumah saja, sedangkan pekerjaan yang di luar rumah yang melakukan adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan lagi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata dan juga meminta kepada istrinya, yaitu Siti Fatimah Zahra, yang mana di masa itu Rasulullah SAW sedang mendapatkan banyak budak hasil dari rampasan peperangan yang ketika itu dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Sayyidina Ali mengatakan kepada Siti Fatimah Zahra, idhabi fatrubi wahidatan tu'inuki ala ma anti alaih. Pergilah kepada ayahmu dan mintalah kepada dirinya seorang budak perempuan yang mana tujuannya untuk membantu dirimu atas tugas-tugas yang kau lakukan, wahai Fatimah. Meminta pembantu, yaitu seorang budak perempuan yang tinggal bersama Sayyidina Ali dan juga Sayyidah Fatimah Zahra untuk membantu dirinya di dalam tugas-tugas ataupun pekerjaan rumahnya. Dan Sayyidina Ali mengatakan, wala adunnuhu yarudduki li makanatiki indah. Dan Rasulullah tidak akan menolak permintaanmu ini, wahai Fatimah, dikarenakan engkau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka di situ Siti Fatimah Zahra pun mengijabahi perintah daripada suaminya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Walaupun dalam keadaan malu untuk meminta sesuatu kepada ayahnya, tetapi karena perintah dari suaminya, dirinya pun pergi menuju ke rumah ayahnya, yaitu Rasulullah SAW. Maka sampainya di rumahnya, Rasulullah SAW pun menanyakan kepada Siti Fatimah Zahra, ma biki ya bunayya, ada apa engkau kesini wahai putriku? Maka di situ Siti Fatimah Zahra tidak berani mengucapkan permintaannya karena malunya kepada ayahnya, yaitu Rasulullah SAW. Malu meminta sesuatu kepada dari ayahnya. Beliau pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, innama ji'tu liusallim alaik. Aku datang ke sini untuk mengucapkan salam kepada dirimu, wahai Rasulullah SAW, wahai ayahku. Wa mana'ahal haya min an tatluba syai'an min abiha. Dan dirinya tidak berani meminta sesuatu karena malu terhadap ayahnya ketika itu. Wa 'adat ila baitiha kama ja'at. Dan kembalilah Siti Fatimah Zahra ke rumahnya, ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dalam keadaan seperti dirinya ketika itu keluar dari rumah Sayyidina
Ali bin Abi Thalib. Yang artinya apa? Tidak mendapatkan sesuatu yang diminta ataupun yang diperintahkan oleh suaminya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Sayyidina Ali mengetahui apa yang ketika itu dilakukan oleh Siti Fatimah Zahra, maka Sayyidina Ali pun yang ketika itu memberanikan diri mendatangi Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bersama istrinya Siti Fatimah Zahra, mereka berdua mendatangi Rasulullah SAW. Sesampainya di tempat ataupun di rumah Rasulullah SAW, Sayyidina Ali lah yang ketika itu meminta ataupun mengucapkan permintaannya kepada Rasulullah SAW. Siti Fatimah Zahra hanya terdiam ketika itu di hadapan ayahnya karena malu. Maka wa takallama huwa hadhihi al-marrah wa awdaha lahu annaha istahyat an tadluba minhu imra'atan min as-sabb alladhi wasalahu ma'a qana'im al-ghazli tu'inaha 'ala al-'amal. Maka Sayyidina Ali pun menjelaskan kepada Rasulullah SAW bahwa kedatangan kami berdua ini untuk menjelaskan keinginan Siti Fatimah Zahra meminta kepada dirimu wahai Rasulullah SAW seorang budak perempuan, dikarenakan li'annaha lam ta'ud qadiratun bi mufradiha ala ijazah, karena pekerjaan tugas-tugas rumah tangga yang biasanya dilakukan oleh Siti Fatimah Zahra sudah tidak mampu lagi dilakukan dirinya dengan sendiri ataupun tanpa ada seseorang yang membantu Siti Fatimah Zahra. Maka Rasulullah SAW pun menjawab daripada permintaan Sayyidina Ali dan juga putrinya Siti Fatimah Zahra. Beliau katakan, la wallahi la u'tikahuma wa da'u ahlus suffati tatalawwa butunahum la ajidu ma unfiqu alaihim. Bahwa aku tidak akan memberikan kepada kalian berdua apa yang kalian inginkan. Aku tidak mau membiarkan ahlus suffah. Ahlus suffah ini adalah kelompok daripada sahabat Rasulullah SAW yang mana mereka tidak memiliki tempat tinggal dan juga tidak memiliki pekerjaan. Mereka tinggalnya di pinggiran masjid ataupun di pelataran masjid. Mereka hanya mendapatkan nafkah daripada Rasulullah SAW ataupun daripada sahabat yang lain. Tinggalnya mereka di tempat tersebut, di masjid Rasulullah SAW. Beliau pun Rasulullah mengatakan, aku tidak akan memberikan kepada kalian berdua seorang budak dan aku membiarkan ahlus suffah dalam keadaan kelaparan. Yang akan aku lakukan, walakin abi'uhum wa unfiqu alaihim asma. Aku akan menjual budak-budak tersebut dan daripada hasil penjualan tersebut aku akan memberikan nafkah kepada mereka, yaitu sahabat Rasulullah SAW, kelompok ahlus suffah tersebut. Maka Rasulullah SAW di dalam riwayat yang lain mengatakan kepada Sayyidina Fatimah Zahra, memberikan kabar gembira kepada dirinya, isbiri ya Fatimah, inna khairan nisa allati nafa'at ahlaha. Sabarlah engkau wahai Fatimah di dalam tugas-tugas rumah tanggamu, bahwa sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang banyak memberikan manfaat kepada keluarganya sendiri. Maka kembalilah Siti Fatimah Zahra bersama suaminya dengan penuh keridhaan atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak marah, mereka tidak menyesal dengan apa yang mereka dengarkan daripada lisan Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah tidak mengijabahi apa yang mereka inginkan, tapi mereka penuh dengan keridhaan dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, dikarenakan mereka benar-benar mengetahui visi-visi Rasulullah SAW. Rasulullah pasti akan mengutamakan kehidupan para sahabatnya daripada keluarganya sendiri. Rasulullah SAW memikirkan ahlus suffah daripada putri tercintanya, yaitu Siti Fatimah Zahra. Maka dijelaskan di sini
laqad nassa talabuhuma min abiha syarafu qalbihi wa fil masa'i dhahaba ilaihima fi baitihima. Di situ Rasulullah SAW pun setelah mendengarkan permintaan daripada putrinya, beliau pun juga masih memikirkan putrinya. Walaupun ketika itu tidak mengijabahi dengan apa yang mereka inginkan, putrinya dan juga Sayyidina Ali inginkan, tetapi karena permintaan tersebut masih terfikir di dalam hati Rasulullah SAW, sehingga di malam hari Rasulullah SAW pun langsung mendatangi Sayyidina Ali dan juga putrinya ketika itu berada di rumahnya. Wa fataha alaihim al-bab wa qad inkamasha fi ghita'ihima maqruraini. Ketika itu di musim dingin, ketika Rasulullah SAW sampai di rumah Sayyidina Ali, membuka pintu rumahnya, didapatkan Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Fatimah Zahra sudah berselimut. Yang mana dijelaskan di sini selimutnya tidak mencukupi tubuh Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Fatimah Zahra. Kalau mereka berdua menutup kedua kepalanya, maka kakinya akan terlihat. Sedangkan kalau mereka menutup kakinya, maka kedua kepalanya akan terlihat. Maka melihat kedatangan Rasulullah SAW di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, Sayyidina Ali pun dan juga Siti Fatimah Zahra bergegas untuk bangun daripada tempat tidurnya. Maka di situ Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka berdua untuk tetap tenang dalam keadaan seperti itu, berbaring di atas kasur. Maka Rasulullah SAW memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang mereka inginkan. Mereka menginginkan seorang pembantu untuk membantu Siti Fatimah Zahra di dalam mencukupi tugas-tugas rumah tangganya. Rasulullah SAW di awal sudah menasihatkan kepada Siti Fatimah Zahra untuk bersabar, dan Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang banyak memberikan manfaat kepada keluarganya sendiri. Di sini Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka berdua, ala ukhbirukuma bi khairi mimma sa'altumani. Apakah engkau menginginkan sesuatu, wahai Sayyidina Ali dan juga Siti Fatimah Zahra, yang mana sesuatu tersebut lebih baik, lebih afdal, lebih mulia daripada sesuatu yang kalian minta ketika itu? Maka mereka berdua pun menginginkan sesuatu tersebut. Mereka katakan kepada Rasulullah SAW, bala ya Rasulullah, kami menginginkan itu wahai Rasulullah SAW. Maka di situ Rasulullah SAW mengajarkan sebuah zikir, sebuah bacaan kepada mereka berdua, yang mana bacaan tersebut ataupun zikir tersebut dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kalimatin 'allamanihinna Jibril, yang mengajarkan kepada diriku adalah malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam riwayat ini dijelaskan, tusabbihanillahi fi duburi kulli salatin 'ashran wa tahmadani 'ashran wa tukabbirani 'ashran. Setiap habis salat membaca tasbih, tahmid dan juga takbir 10 kali. Dan ketika kalian ingin tidur, maka bacalah tasbih 33 kali, subhanallah 33 kali, dan bertahmid alhamdulillah 33 kali, wa tukabbirani salatan wa salatin, bertakbir Allahu Akbar 33 kali, ada riwayat 34 kali, thumma wadda'ahuma wansaraf. Maka setelah itu Rasulullah SAW izin pamit daripada kamar Sayyidina Ali ataupun rumah Sayyidina Ali dan meninggalkan mereka berdua. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengajarkan kalimat tersebut, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Ada yang mengatakan takbirnya Allahu Akbar 34 kali, dan di situ Rasulullah SAW mengatakan,
Dan dengan kalimat tersebut kalian akan bangun dengan memiliki kekuatan yang lebih, semangat yang lebih, sehingga kalian tidak perlu lagi pembantu untuk membantu tugas rumah tangga kalian. Dan ini benar-benar mujarab yang dijelaskan di sini adalah zikir fatimiyah. Zikir sebelum tidur yang biasanya dilakukan oleh Sayyidina Ali dan juga Siti Fatimah Zahra. Bahkan dijelaskan bahwa Sayyidina Ali setelah diajarkan kalimat tersebut, zikir tersebut oleh Rasulullah SAW, tidak pernah meninggalkannya sebelum tidur sama sekali. Dan benar-benar mendapatkan semangat dan juga kekuatan yang tidak didapatkan di hari sebelumnya kalau dirinya tidak membaca kalimat tersebut. Dijelaskan di sini wa qala al-aliyu yuraddidu hadhihi kalimat tilata hayati. Setiap harinya di masa kehidupan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak pernah meninggalkan zikir tersebut sebelum tidurnya. Karena zikir ini yang mengajarkan langsung adalah Rasulullah SAW, dikhususkan untuk mereka berdua. Dan yang mengajarkan kepada Rasulullah SAW adalah malaikat Jibril. Jadi bagi kita yang mungkin yang memiliki tugas di keesokan harinya, mungkin pekerjaan yang berat, maka kita bisa mencontoh apa yang biasanya dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ataupun ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW kepada mereka berdua, supaya tugas kita di keesokan harinya ataupun pekerjaan kita di keesokan harinya mendapatkan keringanan dan juga kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan pekerjaan tersebut sebagaimana yang dialami oleh Siti Fatimah Zahra. Setelah itu dirinya tidak pernah merasakan kelelahan lagi dikarenakan kalimat atau zikir yang ketika itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Ali ketika ditanya tentang kalimat tersebut, zikir tersebut, apakah dirimu pernah meninggalkan ajaran tersebut ataupun kalimat tersebut, maka Sayyidina Ali mengatakan, fa wallahi ma taraktuhunna mundzu 'allamanihinna, bahwa diriku tidak pernah meninggalkannya sama sekali semenjak Rasulullah SAW mengajarkan kepada diriku zikir tersebut. Para sahabat ketika itu ada yang menanyakan kepada dirinya, wala lailatus siffin. Ada peperangan yang ketika itu terjadi di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di masa khilafahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena adanya fitnah di masa tersebut sehingga terjadilah peperangan Siffin, yang mana satu sama lain, kelompok satu sama lain ketika itu mereka sama-sama para sahabat Rasulullah SAW. Terjadi peperangan Siffin, yang mana itu adalah peperangan yang sangat dahsyat yang dialami para sahabat Rasulullah SAW. Dikarenakan apa? Musuh mereka bukan orang-orang kufar, tetapi sahabat satu sama lainnya. Maka di situ salah satu sahabat Rasulullah SAW menanyakan kepada Sayyidina Ali, walaupun di malam Siffin tersebut, wahai Ali, walaupun di malam peperangan tersebut, maka Sayyidina Ali mengatakan, wala lailatus siffin. Di malam tersebut pun itu aku masih mengingat ajaran yang diajarkan kepada diriku oleh Rasulullah SAW, sehingga aku tidak tinggalkan ajaran tersebut ataupun kalimat tersebut. Dalam riwayat yang lain bahwa di malam tersebut, Lailatul Siffin itu, Sayyidina Ali mengingat zikir tersebut hampir menjelang pagi. Yang artinya hampir terlupakan, tetapi di malam itu pun Sayyidina Ali sempat membaca zikir yang ketika itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka di sini Shahibul Kitab mengatakan bahwa benar apa yang engkau ajarkan wahai Rasulullah SAW, bahwa ajaran inilah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada keluarga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak menginginkan keluarganya mendapatkan sesuatu yang lebih daripada hal-hal duniawi. Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah kehidupan yang abadi kelak di surga, di akhirat kelak. Sehingga yang diajarkan, yang ditanamkan kepada keluarga Rasulullah SAW adalah sesuatu yang akan membawakan keberkahan dan juga kebaikan kepada keluarganya di dunia ini dan juga di akhirat kelak.
Andaikan Rasulullah SAW di waktu itu mengijabahi apa yang diinginkan putrinya, maka Sayyidina Ali dan juga Siti Fatimah Zahra hanya mendapatkan budak perempuan saja, yang mana manfaat daripada budak perempuan tersebut hanya bisa didapatkan oleh Siti Fatimah Zahra dan juga Sayyidina Ali di masa kehidupannya saja. Tetapi Rasulullah SAW menginginkan sesuatu yang lebih. Rasulullah tidak menginginkan Siti Fatimah Zahra dalam keadaan kelelahan ataupun kecapean. Tapi yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW kekuatan zahir yang akan membantu dirinya mendapatkan keselamatan dan juga keberkahan di akhirat kelak, yaitu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga manfaat zahirnya pun di dunia mereka dapatkan, yaitu dengan kekuatan yang didapatkan Siti Fatimah Zahra ketika membaca zikir tersebut dan juga Sayyidina Ali, dan kekuatan yang batin yaitu yang mereka dapatkan kelak di akhirat dikarenakan mereka sebelum tidur senantiasa bertasbih, bertahmid dan juga bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya dan juga khususnya untuk keluarganya. Maka kehidupan inilah yang dialami oleh putri Rasulullah SAW, Siti Fatimah Zahra. Kehidupan dalam keadaan yang secara zahir kesulitan, yang secara zahir tidak tercukupi, tapi secara batin mereka mendapatkan kecukupan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan inilah yang dialami oleh Siti Fatimah Zahra. Suaminya tidak memiliki apa-apa, yang dimiliki adalah ilmu dan juga keberanian di dalam peperangan. Yang itulah yang seringkali dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makan siang ataupun makan malam tidak terjamin di dalam rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Inilah yang dilakukan oleh Siti Fatimah Zahra. Walaupun tangannya terluka, beliau pun masih senantiasa melakukan tugas-tugas rumah tangganya. Walaupun punggungnya ataupun lehernya ada bekas daripada beban yang ketika itu dipikul oleh Siti Fatimah Zahra di dalam membawa air, maka itulah yang dilakukan oleh putri Rasulullah SAW. Beginilah kehidupan Siti Fatimah Zahra, yang mana dirinya adalah putri daripada seorang nabi, putri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan suaminya adalah orang yang terpandai, yang memiliki ilmu yang sangat banyak dan juga memiliki keberanian di dalam peperangan yang sangat luar biasa. Inilah yang ditanamkan di dalam kehidupan Siti Fatimah Zahra oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak memikirkan kekurangan di masa kehidupan mereka di dunia ini. Mereka tidak memikirkan kecapean yang mereka dapatkan di dunia ini, tapi yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka berdua, khususnya kepada putrinya itu Siti Fatimah Zahra, supaya mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun mendapatkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana kabar gembira tersebut pernah disampaikan oleh Siti Fatimah Zahra di masa akhir kehidupan Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW mengatakan kepada Siti Fatimah Zahra, innaha lafi maqami sayyidatu nisa'il ummah. Nanti kelak di hari kiamat di surga, Siti Fatimah Zahra adalah pemimpin perempuan-perempuan surga. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan tersebut, contohlah Siti Fatimah Zahra. Ceritakanlah kepada istri-istri kita tentang Siti Fatimah Zahra. Ceritakanlah kepada putri-putri kita tentang Siti Fatimah Zahra, supaya mereka mencontoh pemimpin perempuan-perempuan kelak yang ada di surga, bahwa kehidupan Siti Fatimah Zahra tidak seperti kehidupan manusia ataupun perempuan biasa. Kehidupannya tidak tercukupi,
kehidupannya penuh dengan cobaan, kehidupannya susah payah, tidak mendapatkan kenikmatan zahir di dalam kehidupan ini, tetapi dirinya akan mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ketika dirinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan di sini, wa khairu ma tusabu bi hayatu sayyidati Fatimah Zahra anha kanat hayatun jadatun wa hazimah. Bahwa kehidupan Siti Fatimah Zahra di masa ketika dirinya berada di dunia, kehidupan yang penuh dengan pengorbanan, kehidupan yang isinya penuh dengan cobaan dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang isinya penuh dengan kasih sayang dan juga perhatian daripada kedua orang tuanya, itu Rasulullah SAW dan juga Siti Fatimah Khadijatul Kubra, yang mana kasih sayang dan juga perhatiannya bukan hanya terfokus daripada hal-hal yang zahir, tetapi dari akhlak-akhlaknya pun juga mereka mendapatkan dirinya mendapatkan kasih sayang dan juga perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yahsunani ilan nasi, bagaimana yakunu ihsanuhuma li abnaihima. Kalau kita lihat kedua orang tua Siti Fatimah Zahra, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Siti Khadijatul Kubra, yang sudah sempat kita jelaskan tentang kehidupan istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Siti Khadijatul Kubra. Mereka berdua kehidupannya senantiasa berbuat baik kepada orang lain, menginginkan kebaikan kepada orang lain, menginginkan kenikmatan kepada orang lain. Bagaimana di mereka berdua menginginkan kenikmatan dan juga kebaikan kepada anak-anaknya sendiri. Pasti akan perhatian yang lebih yang akan mereka berdua berikan, yang mereka berikan khususkan kepada anak-anak mereka sendiri. Tidak mungkin mereka hanya terfokuskan kepada orang-orang lain, tetapi anaknya akan terlantarkan, tidak. Rasulullah SAW benar-benar mengasihi dan juga menyayangi putri-putrinya, khususnya Siti Fatimah Zahra, dan juga benar-benar memperhatikan putrinya, yaitu Siti Fatimah Zahra. Hanya saja perhatian Rasulullah SAW kepada keluarganya bukan terfokuskan daripada hal-hal yang zahir, melainkan didikan yang sangat luar biasa yang dididik oleh Rasulullah SAW untuk putri-putrinya, untuk keluarganya, didikan yang lebih yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada keluarganya. Lalu Rasulullah SAW untuk para sahabatnya Ahlus Suffah, yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW bagaimana dirinya bisa menafkahi mereka semua. Tapi Rasulullah SAW di dalam memikirkan keluarganya, yaitu putrinya, bagaimana kehidupan dunianya bisa tercukupi dan juga akhiratnya mereka mendapatkannya. Kita bisa lihat daripada jawaban Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali dan juga Siti Fatimah Zahra di waktu mereka berdua meminta seorang pembantu oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat, apakah Rasulullah SAW tidak menyayangi putrinya melebihi daripada Ahlus Suffah? Tidak. Pasti Rasulullah SAW mencintai dan juga menyayangi putrinya melebihi daripada Ahlus Suffah. Tapi yang diinginkan oleh Rasulullah SAW kepada keluarganya itu adalah keinginan yang lebih daripada perhatian yang lebih daripada yang ingin diberikan kepada Ahlus Suffah. Karena Ahlus Suffah diberikan oleh Rasulullah SAW perhatian di dunia saja. Mereka bisa mendapatkan nafkah dari Rasulullah SAW. Di dunia mereka bisa menikmati. Tapi pemberian yang diberikan Rasulullah SAW kepada keluarganya di waktu itu, kepada putrinya di waktu itu, keberkahan dan juga kenikmatan di dunia ini, dan juga mereka akan mendapatkan kenikmatan yang lebih kelak di akhirat dengan membaca zikir yang ketika itu diajarkan Rasulullah SAW kepada mereka berdua. Ahlus Suffah mendapatkan nafkah zahir saja dari Rasulullah SAW. Ahlus Suffah mendapatkan perhatian duniawi saja dari Rasulullah SAW. Tetapi untuk keluarga Rasulullah SAW, mereka mendapatkan perhatian zahir, duniawi dan juga ukhrawi dari Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak salah lagi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki perhatian dan juga kasih sayang yang khusus yang diberikan untuk keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perhatian tersebut beda daripada perhatian yang diberikan manusia biasa kepada orang lain. Kalau manusia mungkin hanya terfokuskan dengan hal-hal yang zahir saja. Tapi Rasulullah SAW tidak menginginkan keluarganya mendapatkan kenikmatan zahir saja secara sia-sia, tetapi mereka akan tidak mendapatkan kenikmatan ukhrawinya. Tidak. Rasulullah SAW menginginkan untuk keluarganya sebagaimana yang diajarkan kepada Siti Fatimah Zahra, kenikmatan zahir mereka bisa dapatkan, walaupun orang lain akan menilainya mereka tidak mendapatkan kenikmatan, tetapi kenikmatan yang abadi pasti mereka akan dapatkan dari roda kenikmatan yang ketika itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari ajaran tersebut kita lihat, dengan berzikir mungkin manusia biasa akan menilai Rasulullah SAW tidak mencintai keluarganya. Rasulullah SAW tidak mencintai putrinya sendiri. Apa sulitnya Rasulullah SAW memberikan salah satu budak perempuan untuk istrinya, untuk putrinya. Tapi justru Rasulullah SAW memberikan tugas yang lebih. Kalau kita lihat, tugas apa yang lebih? Yaitu sebelum tidur untuk membaca zikir tersebut. Manusia pasti akan menilai, manusia biasa akan menilai bahwa beban yang diberikan kepada Siti Fatimah Zahra oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak melihat daripada sisi baik daripada pelajaran tersebut, bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Kalau mereka tidak mendapatkan di dunia ini, mereka akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa di akhirat kelak. Begitulah visi misi Rasulullah SAW di dalam mendidik keluarganya. Beliau tidak menghiraukan kehidupan dunianya sulit. Beliau tidak menginginkan kehidupan dunia keluarganya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang diinginkan oleh Rasulullah SAW yaitu kehidupan ukhrawi mereka benar-benar terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita masih akan melanjutkan lagi di sini, masih mengenai putri Rasulullah SAW, Siti Fatimah Zahra, bagaimana perjalanan hidup dirinya supaya kita bisa mencontohkan ataupun menceritakan kepada istri-istri kita, kepada putri-putri kita, supaya mereka mengidolakan pemimpin mereka kelak di surga, yaitu Siti Fatimah Zahra. Bagaimana kehidupan Siti Fatimah Zahra, bagaimana kehidupan pemimpin perempuan surga. Mereka, orang perempuan tersebut adalah perempuan yang sangat luar biasa, bukan pemimpin dunia, tapi pemimpin surga. Kalau kemarin sudah sempat kita jelaskan bagaimana pernikahan pemimpin perempuan surga, yaitu Siti Fatimah Zahra. Pernikahan yang sangat sederhana sekali. Kita hendaknya mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Siti Fatimah Zahra radhiyallahu anha, supaya kita pun akan terselamatkan di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Istri-istri kita dan juga putri-putri kita, jikalau mereka mencontoh Siti Fatimah Zahra, walaupun zahir mereka tidak merasakan kegembiraan di dunia ini, walaupun zahir mereka tidak merasakan kenikmatan di dunia ini, tapi mereka pasti akan dikumpulkan bersama idola mereka, bersama pemimpin mereka, yaitu Siti Fatimah Zahra di surga kelak. Semoga keluarga kita, istri kita dan juga anak-anak kita bisa mengidolakan Siti Fatimah Zahra, bisa mencontoh perilaku Siti Fatimah Zahra di dalam menjalani kehidupan dunianya, sehingga mereka pun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama idola mereka dan juga pemimpin mereka, Siti Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.